Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang telah melaksanakan PKM pada tanggal 14 Februari 2021 dengan tema Membangun Kewirausahaan dalam Rumah Tangga Masyarakat. Kami dari tim Garuda atas nama Eti Rosalina Intan Permatasari, Orance Veo Samil Basayev Insyah, dan Winti Oktaviani Simatupang. Tempat PKM yang kami gunakan yaitu Desa Bojongsari, Gang Rotan, RW 06, Kota Depok, dengan dosen pendamping Abdul Rahman Safi'i, SEMM CPS CSTMI dari Universitas Pamulang. Kepadanya kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winti Oktaviani. Saya akan membawakan atau memaparkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu membangun jiwa kewirausahaan dalam rumah tangga masyarakat. Pertama-tama saya menjelaskan, kewirausahaan merupakan salah satu usaha untuk mengatasi meningkatkan tingkatnya juga pengangguran. Selain mengumpulkan dari segi ekonomi, sebagian besar kegiatan wirausaha juga membantu sebagai rumah tangga lainnya. Mengapa kita mengambil tema? Membangun jiwa kewirausahaan. Karena dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk kita membangun jiwa kewirausahaan karena krisisnya lapangan pekerjaan dan banyaknya perusahaan lain yang merugikan atau bangkrut. Makanya banyak yang di PHK atau yang dirumahkan dari pekerjaannya. Di sini kami suruh kesini ya. Lu ngomong di sebelah sana dah. Lu ke sana. maaf, tolong ya. Langsung ke poin-poinnya. Saya membacakan poin-poinnya. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berwirausaha. Yang kedua, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang cara berwirausaha yang baik. Dan yang terakhir, membangun rasa percaya diri agar masyarakat termotivasi untuk berwirausaha. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berwirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilannya. Dengan kata lain, ia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Untuk menjadikan perusahaannya, ia menghimpun sumber-sumber atau faktor produksi dan menyusun organisasi perusahaan. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Seseorang bisa memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran-peran penting yaitu: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan, 2. Mengurangi kekurangan, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan masyarakat. Poin yang kedua yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang cara berwirausaha yang baik. Para pelaku wirausaha disebut dengan wirausahawan. Setiap jenis usaha, baik itu UKM, UMKM maupun korporasi, memiliki pengetahuan yang baik. Untuk membangun usaha tersebut, tentunya sikap dan perilaku wirausaha disesuaikan dan harus bekerja keras agar dapat membuat bisnis yang lancar serta mampu membuat produk yang dijual pada jika ini wirausaha yang sukses berikut ada cara-caranya. Yang pertama yaitu memiliki skill sebagai pengusaha, biasa melatih uang yang permodalan. Yang ketiga, mampu menghasilkan diri. Yang keempat, cepat mengambil kesempatan. Dan yang terakhir, pandai mengatur. 1, 2. Yang terakhir, poin terakhir itu membangun rasa percaya diri agar masyarakat Maju. Aduh. untuk menjadi wirausahawan sukses memiliki bakat saja, tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek banyak sekali orang berdiri menjadi seorang wirausahawan. Siapa sih mampu mewujudkan mimpinya tersebut. Selain harus memiliki modal dan persiapan yang matang, kita juga harus mempunyai mental yang tahan banting. Dari resiko di sini yang membuat mental seseorang yang ingin berwirausaha menjadi down. Nah, di sini saya akan memberi tips untuk mendorong kita guna meningkatkan rasa percaya diri. Yaitu 1. Memahami arti rasa percaya diri.
kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, tetaplah berusaha. Dan yang terakhir, bergaul dengan orang yang berpikir positif. Baik, dari situ sekian pertemuan data ada yang ditanyakan. Berat sumpah ini materi. Udah, door prize lagi, door prize. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ada. Udah, saya nunggu door. Bisa saya jelaskan kembali. Jadi, kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang dalam memanajemen risiko untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada agar bisa menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, apalagi di masa pandemi ini, mayoritas karyawan di PHK dan perusahaan tutup bahkan bangkrut. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk berwirausaha agar terpenuhinya kebutuhan hidup kita. Nah, dari materi yang kita paparkan ini ada beberapa pertanyaan diantaranya yaitu apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk memulai usaha? Yang kedua, gimana caranya usaha di masa pandemi ini? Yang ketiga, apakah bisa memulai usaha tanpa modal? Nah, simak video ini untuk menemukan jawabannya ya. Oke guys, kita langsung saja jawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk memulai usaha? Jadi yang pertama ada percaya diri. Sebelum memulai usaha, kita perlu percaya diri dulu agar kita tidak mudah dijatuhkan oleh keadaan. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan kita jalankan. Kita mulai mencari tahu tren bisnis apa nih yang sedang berkembang saat ini. Nah, yang ketiga, berpikir out of the box. Tidak ada pembisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Misal, bisnis transportasi online sekarang itu kan ada Gojek, Grab ya kalau nggak salah. Nah, ia melihat peluang bagaimana bisnis ini nantinya menjadi solusi masyarakat urban. Nah, jadi biasakan mengasah kemampuan berpikir menjadi lebih kreatif ya. Yang keempat, siapkan visi dan misi yang jelas. Nah, sebelum kita memulai usaha, kita harus tentukan visi misi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kelima yaitu siap menerima resiko. Ini yang lebih penting karena dalam bisnis itu kan kita tidak selamanya mulus-mulus aja ya, pasti ada tantangan dan rintangannya. Nah, kita harus menerima resiko itu dan kita harus bisa membangkitkan kembali usaha kita agar tidak dijatuhkan gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Gimana sih caranya usaha di masa pandemi ini? Nah, jika kita tidak mau secara langsung bertemu konsumen atau kita mencegah adanya penyebaran virus corona, kita tidak mau tertular virus corona. Nah, kita gunakan metode digital marketing. Jadi, kita bisa menggunakan teknologi kita ataupun handphone kita untuk memulai usaha. Misal, kita daftarkan diri kita atau data diri kita ke aplikasi Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah, itu gratis kita daftar dengan melampirkan KTP biasanya dengan nomor rekening. Nah, kita bisa mulai usaha dengan aplikasi itu. Nah, jadi kita mencegah adanya penularan virus. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu bagaimana memulai usaha tanpa modal. Nah, di sini bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang punya
perkebunan pisang mungkin. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memulai usaha. Kita petik buah pisangnya, lalu kemudian kita buat keripik pisang dengan berbagai macam. Bisa pisang rasa asin, original, ataupun rasa coklat. Itu pun bisa kita buat usaha. Nah, kemudian misalkan ada yang punya tanaman singkong, kita juga bisa membuat tuh keripik singkong dengan beraneka ragam rasa. Itu mungkin sedikit mengeluarkan budget ya, tapi tidak sebanyak yang kita bayangkan. Nah, bisa juga kita benar-benar tanpa modal, yaitu kita bisa menjadi dropship. Misal kita join bareng salah satu toko di toko Lazada ataupun Shopee atau Tokopedia dan lainnya. Kita bisa ikut join ke mereka, ikut join ke seller-seller yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kita bisa menjadi dropship. Jadi nanti yang kita terima itu keuntungannya. Kita hanya menjual barang mereka dan kita ambil keuntungannya, begitu. Jadi itu tanpa modal sama sekali.